Zina menjadi sebuah bentuk degradasi atau penurunan moral yang sering terjadi di masyarakat saat ini. Tanpa adanya ikatan, dua orang yang bukan muhrim sudah berani untuk melakukan hubungan terlarang tanpa diikuti perasaan berdosa. Kenikmatan sesaat ini mungkin terasa nikmat dan indah saat di dunia. Tetapi, di akhirat hanya akan berujung dengan siksa. 1. Tidak diajak bicara oleh Allah saat hari kiamat. Hukuman atau siksaan neraka bagi mereka yang kerap melakukan perbuatan zina, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT saat hari kiamat datang. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan, bagi mereka azab yang pedih. Seorang tua yang berzina, raja yang pendusta dan orang miskin yang congkak. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Mandah dan Abu Hurairah. 2. Kekal dalam neraka. Seseorang yang melakukan perbuatan zina selama hidup, maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak. Seperti yang diketahui, jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga akan melipat gandakan sikasaan untuk mereka yang melakukan perbuatan zina. Bahkan mereka akan disiksa pada keadaan yang paling hina, kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat saat hidup di dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah SWT? Rasulullah SAW pun menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu, sungguh sangatlah besar. Lalu apalagi, tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia bersamamu. Lalu apalagi, tanyaku. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri, tetanggamu. 3. Dijilat api neraka. Siksaan bagi mereka pelaku zina adalah mendapatkan azab dengan cara dijilat api neraka. Api neraka sangat panas, dan mereka akan melolong karena kedahsyatan panas api neraka tersebut. Hal ini terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atas yang sempit sedangkan bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawah mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tabrani, dan Ahmad. 4. Ditempatkan pada pintu neraka paling rusak. Tidak hanya mendapatkan siksaan berupa dijilat api, namun para pelaku zina juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau paling busuk. Atta berkata, pintu yang paling hebat dan sengatannya dan paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi mereka pelaku zina, yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Mahul ad-Dimashqi berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini. Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pelaku zina. Ibnu Zaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. 5. Ditarik mukanya dengan rantai neraka. Allah akan melihat padanya dengan pandangan penuh kemurkaan dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam. Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke dalam neraka yaitu api yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apa pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat? Malaikat Jibril menggeleng. Kemudian malaikat Jibril menjawab, tidak, pintu itu selalu terbuka dan yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu di atasnya. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, musuh-musuh Allah diseret ke sana dan jika mereka sampai di pintu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai iu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu.